told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelmed. I think that I'm broken but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Pak Reza. Ya, hadir Pak. Jessica Rimbun, Margareta. Hadir Pak. Lucky Dava. Hadir Pak. Aziza Ananta. Hadir Pak, tapi mohon maaf Zoom saya masih error. Oke, ya. Berapa orang ini? Marsha Anjani. Hadir Pak. Ardelia Ruci Ragati. Hadir Pak.
Ya, seperti biasa sambil jalan ya, sudah jam 9 lewat ya. Kemarin saya terburu-buru ya, mudah-mudahan ini akan saya coba review yang kemarin juga ya, lebih lengkap mudah-mudahan ya. Hadir, Pak. Khairun Nisa Nadia. Hadir, Pak. Husnun NF. Hadir, Pak. Reina Aprilia. Grace Natali Silain. Hadir, Pak. Zulfa Tahiro. Hadir, Pak. Razaki. Hadir, Pak. Zaidan. Hadir, Pak. Arya Tama. Hadir, Bapak. Baik ya, pagi ini hari Jumat ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 Mei ya, 2022. Kuliah dasar manufaktur ya, materi kita masuk ke material printer 3D ya. Sebelumnya kita masuk di mesin printer 3D ya, akan membahas material apa yang digunakan ya, dalam mesin printer 3D ya. Kita membahas beberapa kategori mesin ya. Kalau untuk mesin printer 3D itu sebenarnya merupakan kebalikannya dari mesin bubut, CNC, mesin milling ya. Jadi merupakan bentuk, kalau mesin bubut dan milling itu sebagai manufaktur subtraktif ya. Dia itu mengikis atau mengurangi suatu bahan ya. Suatu bahan ya, berbeda dengan mesin printer 3D ya. Kebalikannya ya, lebih kepada memberikan suatu material ya. Kebetulan kita materi sekarang adalah material yang ada di dalam mesin printer 3D ya. Sebagai poin penting ya, karena kita akan membentuk suatu objek yang merupakan kebalikan dari manufaktur subtraktif ya. Jadi kategori mesin bubut dan mesin milling CNC itu adalah sebagai manufaktur subtraktif ya. Disebut sebagai manufaktur subtraktif. Ya, ini menjadi catatan penting ya, supaya kalian secara konsep lebih mudah memahami ya. Saya ulangi lagi ya, mesin CNC, milling, bubut ya, disebut sebagai manufaktur subtraktif ya. Bagaimana dengan mesin printer 3D ya? Mesin printer 3D disebut sebagai additive manufaktur ya, manufaktur additif ya. Karena di dalam prosesnya ya, mesin printer 3D memberikan suatu bahan atau material ya untuk membuat suatu objek ya. Review ini sebagai review ya, 3D printing adalah kebalikan dari manufaktur subtraktif ya, yang biasanya dilihat pada mesin CNC atau mesin bubut yang mengikis atau membentuk logam sampai ke bentuk yang diinginkan. Ini bisa dilihat dari gambar ya, yang mengikis logam ya, ke bentuk yang diinginkan, mengikis material atau bahan menjadi suatu objek. Kalau untuk mesin 3D ya, mesin printer 3D dia sebagai manufaktur aditif ya, memberikan suatu bahan material tertentu ya. Jadi kuncinya di bahan yang mudah dibentuk. Nanti kalian akan mengenal material ya. Saya harap sebelumnya juga sudah dijelaskan ya, bagaimana konsep pemilihan material ya di sebelum UTS ya, konsep pemilihan material dalam suatu proses ya. Ini berhubungan dengan mesin printer 3D ya, kita melihatnya material atau bahan itu yang bisa dibentuk ya, yang mudah dibentuk. Nanti kalian akan mengenal polimer ya. Kita coba lihat
Ada yang polimer, sebenarnya polimer itu terbagi dalam polimer yang alami, ada yang buatan. Kalau alami ya mungkin bukan namanya polimer, lebih ke semacam getah gitu ya, yang getah dari berbagai bahan ya, yang bisa kita dengan mudah ya. Poinnya adalah dengan mudah untuk membentuk suatu objek ya. Ini review yang kedua ini ya. Teknologi printing itu berkembang sejak tahun 1980-an ya. Cetak 3D ini ya, dalam sejarahnya bekerja dengan baik dibuat oleh Chuck Hull dari 3D System ya, Corporation pada tahun 1984 ya. Pada saat itu semakin berkembang ya, digunakan dalam perwarupa, model maupun industri secara luas, seperti dalam arsitektur ya, otomotif, militer, industri medis, fashion ya. Kemarin juga sudah disampaikan beberapa aplikasi ya di berbagai bidang ya, medis, fashion, militer, otomotif ya. Nanti juga saya memberi gambaran untuk otomotif ya, bahan yang biasa untuk bodi mobil, bodi motor ya, dilihat dari material itu mudah dibentuk ya, dan untuk prosesnya dengan spek produk yang berbeda-beda dengan waktu yang sangat singkat itu bisa menciptakan berbagai model tipe dari motor ya. Secara histori ya, sebagai review aja dari tahun 1994 sampai dengan 2011 ya. Sejauh mana ya sudah perkembangan dari mesin printer 3D ini ya. Berikutnya gambaran ya bagaimana cara proses membuat objek itu. Sebenarnya mesin 3D printer merupakan alat ya untuk membuat benda 3 dimensi dari file digital ya. Dalam kuliah sebelumnya juga pernah disampaikan ya materi computer aided design ya. Sebelumnya kita membuat suatu desain ya, create 3D image ya, kemudian menggunakan computer aided design ya, CAM nanti dihubungkan dengan mesinnya ya. Jadi informasi yang ada di CAD computer aided design ya nanti harus bisa dibaca ya oleh suatu mesin yang kompatibel ya dengan file tertentu ya. Mesin 3D printer atau dikenal juga sebagai additive layer manufacturing ya, karena dia menambahkan layer per layer ya, sehingga dikenal dengan additive layer manufacturing ya, menurut Excel John 2013 ya. Itu cara proses membuat objek pada 3 dimensi ya, dengan model digital ya, dalam bentuk apapun ya. Jadi membuat dari sejumlah layer-layer atau lapisan-lapisan ya, yang masing-masing dicetak di atas setiap lapisan lainnya ya, sehingga membentuk suatu objek ya. Sebagai review ya, tadi sejarah sudah ya, ini bagaimana cara proses membuat objek. Nah, ini software yang digunakan ya untuk 3 dimensi printing ya. Software untuk 3D printing ada 2 macam ya. Yang pertama software desain ya, dan software slicer ya, yang bisa dibaca ke dalam mesin ya. Ada banyak alat 3 dimensi desain yang tersedia ya, gratis yang berbayar ya, ini kemarin juga sudah disampaikan. Ada juga perangkat lunak yang open source ya, yang harus kalian kenal ya, Tinkercad, Blender, SketchUp 3 dimensi ya. Ini terkait dengan computer aided design ya, masih di review yang ke-2 atau 3 ya. Software slicer pada umumnya bertugas membagi model 3 dimensi menjadi ratusan ya, jadi ratusan atau ribuan lapisan horizontal ya, dan dilakukan dengan lapisan tertentu ya. Jadi dia membagi ratusan atau ribuan lapisan horizontal ya. Beberapa printer 3D memiliki alat pengiris built-in ya, dan memungkinkan ya, untuk makan file ya, dalam bentuk tipe-tipe file tertentu, bahkan CAD mentah ya. Saat file Anda diiris siap itu dimasukkan ke printer 3D ya. Ini sudah dijelaskan kemarin ya, bagaimana slicing sampai ke 3D printernya bentuk objek yang akan dibentuk ya. Ini sebagai gambaran umum aja.
Dan review berikutnya ada di dalam proses ini kita bisa bagi menjadi beberapa tahap. Ini penting juga nih, perlu digarisbawahi. Tadi sudah yang pertama yang menjadi catatan penting ya, sudah dijelaskan perbedaan antara proses permesinan sebelumnya ya, itu bisa jadi keluar nanti di UAS ya. Dia termasuk subtraktif manufacturing ya, mengurangi suatu bahan ya di mesin CNC bubut milik. Itu yang poin pertama yang penting, berbedanya dengan additive manufacturing ya, memberikan suatu material atau bahan untuk membentuk suatu objek 3 dimensi ya. Itu bisa jadi keluar. Kemudian ini ya, tahapan-tahapan yang kemungkinan juga bisa keluar di UAS ya. Tahapan-tahapannya terdiri dari 3 ya, bagaimana modeling ya, printing, finishing ya, bagaimana memodel ya. Makanya yang dimaksud dengan modeling ya, kita seperti membuat cetakan dalam tanda kutipnya. Jadi gambar bisa dilihat. Jadi satu gambar computer aided design ya, atau animasi modeling software ya, and dalam cross section for machine untuk supaya guideline untuk mencetak ya. Jadi modeling ini sebagai cetakannya lah ya, dalam tanda kutip, didesain dalam suatu computer aided design ya, dengan software tertentu. Tadi sudah dijelaskan ya, tahapannya modeling dulu ya. Dan baru kita bisa printing ya. Printing itu dengan menggunakan ya, kita coba sudah dibagi menjadi beberapa layar-layar ya, lapisan-lapisan untuk diberikan dengan bahan adiktif, liquid, oil, powder ya, material yang lainnya ya. Dengan CAD yang sudah dibuat, CAD computer aided design model yang sudah dibuat ya, untuk diprinting sesuai dengan desain yang dibuat ya, dengan cara layar per layar tadi ya, mencetak lapisan per lapisan gitu ya. Ini dari gambar, ada gambar bisa dilihat bagaimana proses mencetaknya ya. Tahap berikutnya ada finishingnya. Finishing itu ini bisa dilihat dari gambar, sebelum lebih kepada resolusi ya, warna dari tingkat kecerahannya juga bisa diatur ya, sampai dengan kerataan ya, kerataan lapisan yang telah dibuat ya. Itu ada proses tahap yang terakhir, ada finishing ya. Ya mungkin itu yang terakhir nih yang kemungkinan keluar ya. Metode ya. Metode dan teknologinya seperti apa ya, bagaimana mesin itu ya bekerja untuk membentuk suatu objek 3 dimensi ya. Karena dia sebagai additive manufaktur ya, printer 3D ya, kita harus mengenal di dalam beberapa metode dan teknologi yang ada ya. Yang pertama ini terkait direct dan binder printer 3D ya. Metode direct and binder printer 3D. Apa yang dimaksud dengan direct? Printer 3D jenis direct ini memiliki mekanisme kerja ya, menggunakan teknologi inkjet. Teknologi ini sudah ada sejak tahun 1960 ya, ketika digunakan pada printer 2 dimensi ya. Meskipun teknologi inkjet digunakan dalam printer 3 dimensi ya, cara kerjanya pun hampir mirip ya, sama ya, ketika digunakan dalam printer 2 dimensi. Ya, ini pergerakan inkjetnya ya, untuk memberikan suatu bahan atau material ya. Itu ada yang bergerak maju mundur ya, sambil mengeluarkan cairan ya tadi ya. Kemarin juga videonya kita bisa lihat ya, body truk, body bis ya, bagaimana di dalam injek mengeluarkan cairan ya untuk membentuk suatu objek ya. Ada yang bergerak maju mundur ya. Dan yang membedakan apa nih antara printer 2 dimensi injek dan 3 dimensi injek ya. Kalau yang 2 dimensi injek itu dia hanya maju mundur atau horizontal ya. Kiri kanan, sedangkan 3 dimensi injek yang 3 dimensi ya, dia bergerak bisa vertikal juga ya. Kemudian yang binder printer 3D ya, dalam proses kerjanya itu menggunakan nozzle inject untuk menuangkan cairan untuk membentuk suatu lapisan ya, setiap lapisannya. Nah, tetapi memiliki perbedaan nih dengan jenis direct ya. Perbedaannya apa dengan binder ya?
di mana jenis binder ini ya untuk melakukannya menggunakan dua bahan yang terpisah ya. Nah, ini menggunakan dua bahan yang terpisah ya, berupa bubuk kering dan lem cair ya. Ada dua bubuk kering dan lem cair ya. Bedanya itu dengan direct dan binder. Kalau binder menggunakan dua bahan yang terpisah ya. Nah, dua bahan yang terpisah untuk melakukan pencetakan ya dengan mekanisme kerja ya. Pertama bubuk kering dilakukan penuangan, kemudian diberikan lem cair ya agar terjadi pengikatan ya. Begitupun seterusnya hingga seluruhnya proses selesai. Karena proses permesinan ini ada sekuensial ya, sifatnya berurutan ya. Nah, berurutan. Perintah apa kalau di sini kan ada bagian-bagian mesin ya, bagian-bagian kemarin juga sudah diberikan tugas ya. Bagian utamanya sebenarnya controller ya. Ada yang dibagi dua, ada yang dibagi tiga ya kemarin tuh ya. Dibagi dua biasanya bagian utama ada bagian penunjang, ada secara khusus dari referensi tertentu dibagi tiga, ada bagian mekanik, bagian controller ya, ada bagian listrik ya. Ada yang digabung antara mekanik dan listrik ya, dengan motor listrik, dengan motor stepper sebagai bagian untuk transmisi mekanik ya. Jadi ada juga ya referensi yang membagi dalam dua bagian ya. Jadi dari bagian-bagian mesin printer 3D ya, dari bagian-bagian tersebut bekerja secara sekuensial. Apa itu sekuensial itu ya, berurutan ya. Kapan menuangkan ya tadi ya, menuangkan cairan, kapan setelah menuangkan cairan menuangkan bubuk kering ya, bubuk kering dan lem dengan dua bahan yang tadi binder itu kan dengan dua bahan yang terpisah ya. Nah, itu harus berurutan. Nah, kapan bergeraknya ya tadi yang binder itu kan yang daerah itu kan ada yang 3 dimensi, 2 dimensi yang dikenal maju mundur, kapan bergerak ke kiri, kapan bergerak kanan, kapan bergerak vertikal ya. Nah, itu perintah-perintah di dalam menggerakkan suatu mesin ya. Itu secara sekuensial ya, berurutan. Oleh karena itu dia dikatakan sebagai bagian kontrol sebagai bagian utama ya. Kemudian nanti ada dengan bagian penunjang, ada bagian mekaniknya. Prinsip transmisi mekanik sama seperti dengan prinsip transmisi yang ada di subtraktif manufaktur ya. Nah, untuk milling dan bubut ya, itu sama, ada proses transmisi, apakah dia menggunakan belt ya, roda gigi dan lain sebagainya, itu punya metode tertentu ya. Saya nggak bahas panjang lebar lagi yang untuk bagian transmisi mekanik, lebih kepada sekarang masuk ke material ya, material yang semua merupakan material yang perlu dibahas, bagian penting untuk membentuk suatu objek ya. Kita harus memilih suatu bahan atau material yang mudah diarahkan ya untuk membentuk suatu objek 3 dimensi ya. Nah, ini suara saya jelas nih ya, kalau ada yang terputus disampaikan ya. Kasih Panggia, suara saya jelas. Rizky Trimukti ya. Jelas, Pak. Kalau terputus disampaikan ya. Ini baru metode teknologi ya untuk yang termasuk direct and binder printer 3D ya. Kemudian yang kedua, kita mengenal photopolymerization ya dan sintering photopolymerization ya. Kemarin ada Erik itu ada 2 ya. Nah, nanti kita coba lihat gambarannya ya. Untuk photopolymerization ya, jika diamati ya, dia berasal dari kata foto ya. Foto yang berarti cahaya. Berarti ada penyinaran ya, ada penyinaran ya. Biasanya menggunakan laser. Nah, photopolymerization dan polimer ya. Jadi ada 2 kata penting di sini untuk melihat bagaimana metode mesin printer 3D ya. Foto dan polimer ya, yang memiliki arti senyawa polimer itu senyawa kimia plastik ya. Ini kita bahas harusnya sebelum UTS ada pemilihan material itu sudah lebih jelas ya. Nanti kita coba kalau memang belum disampaikan bisa disampaikan kembali. Jadi yang dapat dikatakan ya sebagai jenis printer 3D untuk photopolymerization yang memiliki cara kerja dengan meneteskan cairan plastik ya. Kemudian diberikan penyinaran laser ya.
Nah, jadi meneteskan cairan plastik dulu, kemudian diberikan penyinaran laser ya berupa ultraviolet, dan selama proses penyinaran ini sanggup merubah cairan menjadi bentuk padat. Ini untuk foto polymerization ya. Nah, dia bisa dilihat dia menggunakan laser juga ya, beam, bagaimana proyeksi yang dihasilkan nanti dari penyinaran tersebut. Printer 3D jenis sintering ya. Kemudian yang selanjutnya ya, untuk jenis sintering ya. Untuk jenis sintering ini dalam proses kerja melibatkan partikel padat ya. Diberikan proses penyinaran, jadi ada partikel padat diberikan proses penyinaran, dan proses semacam ini biasa disebut dengan selective laser sintering ya, SLS ya, di mana proses printer 3D yang bekerja menggunakan laser untuk mencairkan bubuk ya, bubuk plastik ya, yang kemudian mencair dan membeku kembali membentuk lapisan dicetak ya. Nah, jenis sintering sangat kompatibel ya untuk mencetak benda yang berasal dari logam ya. Karena proses manufaktur pada logam sering membutuhkan mekanisme dari bentuk padat kemudian cair ya, lalu padat lagi. Dan keuntungan yang dihasilkan dari proses sintering adalah tingkat presisi yang tinggi ya. Nah, ini dua metode ya. Metode yang kedua ya, ada photopolymerization dan sintering ya. Kemudian kita coba. Nah, ini kemarin kan proses bagaimana penyinaran ya, dengan proyeksi ya, penyusunan dari tentunya ada optiknya, sistem optik ya, desain sistem optik sehingga laser itu bisa menyinari ya. Nah, untuk membuat 3 dimensi objek dengan cara penyinaran ya. Jadi ada stereolitografi dan selective laser sintering yang menggunakan laser ya. Jadi material itu diberi penyinaran ya dengan laser ya. Bisa dilihat dari gambar ya, bagaimana liquid itu di dalam suatu vessel ya, nozzle-nozzle yang ada ya dikeluarkan ya, cairan itu dituang dikeluarkan ya, disinari dengan laser ya, dengan posisi yang tadi yang menggunakan dengan metode yang menggunakan foto polymerization dan sintering ya. Stereolitografi ya, foto ya, foto polimer ya, jadi foto penyinaran, cahaya penyinaran, dan dua kata yang penting ada foto dan polimer ya, cairan plastik yang jadi stereografi itu dengan cara memberikan cahaya penyinaran ya pada polimer ya. Kita lihat konstruksinya dari gambar ya, posisi lasernya ya. Ini juga nanti proses di mesin kontrolnya juga berurutan ya, bagaimana laser itu bergerak ya, menyinari suatu polimer ya, senyawa plastik ya. Nah, kalau sintering laser sendiri ya, dia dikenal juga ada the laser fuse small untuk partikel small ya, dari plastik, metakeramik, or glass ya, powder itu dibentuk dalam 3 dimensi ya, objek 3 dimensi. Ini mungkin ya, tadi ada metodenya, ini juga mungkin bisa keluar ya di UAS ya. Metodenya apa aja ya di dalam cara kerja mesin printer 3D, ada direct and binder printer 3D, kemudian ada photo polymerization ya, stereografi tadi, dan sintering photo polymerization ya. Ada XLA, ada FDS ya, fokus DS dan LSS. Itu yang termasuk dalam sintering photo polymerization ya. Nah, kemudian ini juga sebagai review ya, dipakai di dalam berbagai aplikasi ya. Aplikasi di bidang medikal ya, fashion ya, kemudian juga hobi bisa ya, gamers, entertainment ya, kemudian untuk makanan ya, nanti kita juga bisa aplikasi di dalam bidang otomotif ya, bagaimana membuat bodi ya, bodi dari motor atau mobil ya, menggunakan material-material apa aja itu ya.
Ini saya mungkin percepat juga ini untuk memperjelas yang kemarin, yang kekurangan kemarin saya review kembali ya mengenai mesin printer 3D ya. Kemudian apa tuh material printer 3D yang kalian ketahui ya? Kemarin sudah ya. Ada yang tahu nggak? Aibat ya. Kemarin sudah sebagian ya. Iya, Pak. Untuk material printer 3D yang sudah dijelaskan kemarin apa aja yang sudah dikenalkan? Masih ingat kemarin? Ada ABS. Satu lagi apa? Jadi material printer 3D ini kita membuat suatu objek itu kan harusnya menggunakan bahan ya, bahan yang mudah dibentuk ya. Polimer yang alami ya, bahan-bahan yang alami. Kemudian polimer yang buatan ya dengan bahan kimia tertentu ya. Jadi kita melihat material yang mempunyai sifat yang mudah dibentuk, mudah diarahkan. Ya. Itu harusnya sebelum tes sudah jelaskan pemilihan material di dalam suatu proses. Ya. Kemarin itu sudah langsung kepada aplikasi penggunaan ABS dan PLA ya dengan plastik ya, plastik seperti yang berjenis ABS dan PLA ya. Kalau untuk PLA agak lebih alami ya, dia menggunakan bahan-bahan yang alami sehingga lebih banyak digunakan dibanding ABS ya. ABS menggunakan senyawa kimia ya. Kita coba jabarkan benar apa enggak ya. Yang digunakan di dalam mesin printer 3D ya, material apa ya untuk membentuk suatu objek ya. Nah, itu yang banyak dipakai di dalam yang lebih mudah ya, lebih banyak digunakan, yang lazim digunakan tuh ABS dan PLA. Nanti bagaimana kalau kita membuat suatu komposisi ya, adalah nanti pemilihan material dengan prinsip komposisi ya, komposit ya, dan kombinasi antara dua material ya. Karena kita membuat suatu produk yang kuat, tahan, daya tahannya terhadap panas, dingin ya. Itu menggunakan campuran fiber dan partikel ya. Kita lihat bagaimana komposit dari suatu material ya, itu bisa kita uraikan ya. Kita mulai masuk yang kemarin itu sebagai dasar ya pemilihan sebelum kita masuk ke yang sudah disampaikan tentang ABS dan PLA ya. Pemilihan sebagai dasar ya, pemilihan material dan proses ya, ini juga sudah disampaikan sebelum UTS ya. Terdapat banyak sekali jenis material yang ada di alam ya, di dalam dunia teknik material ya. Tapi beruntung kalian di metrologi instrumentasi ya, jadi semua sisi kalian bisa pelajari ya, berbagai pengetahuan yang sangat bermanfaat ya. Jadi di sini kita masuk kepada teori pemilihan material ya, dan dalam proses ya terdapat banyak sekali jenis material yang ada di alam ya. Di dalam dunia teknik material umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis ya. Apa aja? Ada material logam ya, polimer, keramik, komposit ya. Dari berbagai bahan yang tersedia tersebut ya, semua memiliki ya jenis ya sendiri ya, sifat material, karakteristik manufakturnya ya, keuntungan dan keterbatasan seperti apa ya dari klasifikasi tersebut ya, pengolahannya, biaya produksi ya, konsumen dan industri aplikasi. Jadi di sini terdapat banyak sekali jenis material yang ada di alam ya. Nanti kita fokus di polimer dan komposit ya. Nah, tadi kan klasifikasinya ada 5 jenis. Material logam, polimer, ya, keramik, komposit ya. Pada materi kali ini kita akan fokus di polimer dan komposit ya. Filamen yang digunakan ya, ini adalah plastik ya, yang digunakan di mesin printer 3D ya, yang banyak digunakan ya, itu punya ukuran filamen ya antara 1,75 mm dan 3 mm ya. Nah, ini sifat bahan polimer ya, umumnya memiliki kepadatan rendah ya, dan kekakuan rendah dibanding bahan logam ya. Dia lebih lunak ya, sehingga mudah dibentuk kan ya dia. Ya, kenapa dipilih bahan yang polimer? Karena dia mempunyai sifat bahan seperti
lebih lunak dibandingkan logam dan mempunyai sifat viskoelastis ya, kenyal dan elastis ya, merupakan mengandung listrik yang buruk, tidak titik lelehnya rendah dan umumnya tidak tahan terhadap cairan asam atau tahan korosif. Kemudian ringan ya. Nah, ini dari sifat ini digunakan sebagai bahan atau material yang banyak lazim digunakan di mesin printer 3D ya. Nah, itu filamen plastik ya yang dikonsumsi oleh printer 3D itu untuk pada dua ukuran filamen yang harus kalian kenal ya, 1,75 mm dan 3 mm ya. Nah, ini untuk ABS ya, dia merupakan bahan yang paling umum digunakan ya oleh mesin cetak 3 dimensi ini ya, ABS ini. Material ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat blok. Ini cenderung mudah digunakan untuk mencetak ya, namun memiliki kecenderungan untuk menyusut dalam proses. ABS cenderung mudah digunakan untuk mencetak, namun memiliki kecenderungan untuk menyusut dalam pendinginannya sehingga sedikit mempengaruhi hasil cetak ya, sehingga banyak digunakan ya. Ketika meng-ABS, alas cetak harus dipanaskan dan diberi perekat ya. Bahan ini relatif aman ya bagi manusia, namun sedikit menghasilkan bau plastik ya ketika ABS dipanaskan ya, ABS-nya. Ini material yang digunakan ya, termasuk plastik polimer. Kemudian PLA ya, PLA merupakan salah satu jenis plastik polimer yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat terurai ya. Nah, ini agak lebih alami ya, ini lebih baik daripada ABS ya. Tepung jagung, tepung tapioka, dan olahan tebu ya, karena dia terbuat dari bahan yang mudah terurai ya, sehingga PLA itu ramah lingkungan ya. Dan hal ini adalah yang membuat ya bahan ini semakin banyak mendapat popularitas ya. Dia cetakannya juga kuat dan sangat rapi ya. Ini juga kalian harus mengenal materialnya ya. Ada ABS, ada PLA. Di ranah pencetakan 3 dimensi polylactic acid atau PLA ini adalah yang banyak digunakan ya, raja dibandingkan dengan ABS ya. Karena lebih mudah untuk diproses dan juga kualitas bahan yang lebih baik ya. Ini untuk PLA ya, spesifikasinya ya. Bisa baca jam berapa ini, 9.41. Kemudian kita juga mengenal HIPS ya, High Impact Polystyrene High Impact Polystyrene ya. Ini mirip dengan ABS ya, material ini mirip dengan ABS ya. Perbedaan utamanya adalah bahwa HIPS dapat larut dalam larutan limonen ya. Nah, ini orang kimia nih ya. Dapat juga untuk mencetak objek 3 dimensi yang kompleks ya. Kalian harus mulai mengenal nih material-material yang digunakan mesin printer 3D ya. Ada ABS, PLA, kemudian HIPS ya. Ini yang mirip dengan ABS, cuman bedanya dia dapat larut, dapat juga mencetak objek 3 dimensi yang kompleks dengan kombinasi 3 dimensi filamen lain ya. Ini bisa dikombinasikan ya. Dimana HIPS sebagai bahan pendukung ya, dia sebagai bahan pendukung sehingga dikatakan dia sebagai bahan pendukung atau support ya, yang kemudian dapat dengan mudah ya dihilangkan dengan menempatkan hasil 3 dimensi print di larutan ya, limonen oil ya. Jadi dia mudah dihilangkan dengan menempatkan hasil 3D print ya. Ini adalah alternatif yang fantastis untuk pembersihan bahan ya, sebagai pembersihan aja ya. Ini jenis filamen bahan HIPS ya. Oke, kemudian kalian juga harus mengenal senyawa plastik ya, yang satu famili ya, kimia ya, memiliki penggabungan keunggulan dari senyawa plastik ABS dan PLA ya. Ini gabungan ya, jadi dinamakan PETG filamen ya. Dia gabungan dari senyawa plastik ABS dan PLA ya. Ini lebih baik lagi nih, kita memiliki warna yang bening ya dan transparan, kilap ya. Nah, jadi ketimbang ABS ya, ini ada campuran dari bahan PLA juga ya, yang lebih alami ya. Ada pilihan material yang bisa kita gunakan di dalam mesin ya printer 3D ya. Kemudian
Nah, ini ada yang bahan filamennya itu bisa berubah ya karena pengaruh temperatur ya, karena pengaruh cahaya ultraviolet ya, penyinaran ya, sehingga dinamakan color change by UV filament ya. Ada color change by UV filament dan color change by temperatur filament ya. Nah, jenis-jenisnya ada yang dipengaruhi ya warnanya berubah karena temperatur ya. Akan berubah warna bila terpapar atau kontak dengan panas ya, dicelup air panas. Kemudian yang apabila dia bisa berubah warnanya apabila terkena sinar UV ya, atau sinar matahari ya. Itu ya, ada berapa tuh yang kalian harus kenal. Kemudian ada lagi material wood dan bronze filament ya. Jadi wood itu adalah 3D printer filament yang memiliki karakteristik warna ya dan hasil seperti kayu yang bisa dilihat ya, wood filament ya. Kemudian ada bronze filament ya, 3D printer filament yang memiliki karakteristik warna dan hasil mirip bronze ya. Ada yang seperti kayu, ada yang seperti bronze ya. Jadi sudah ada yang menggunakan polimer ya. Tadi kita harus mengenal sifat-sifat polimer ya, karena di dalam pemilihan material itu ada klasifikasi 5 jenis ya, ada material logam, polimer, keramik, dan komposit ya. Kita fokus di polimer ya, filament plastik ya. Nah, ini ada ukuran 1,75 dan 3 mm ya. Saya ulangi lagi, kita mengenal sifat bahan-bahan polimer itu kenapa digunakan ya, karena dia mudah lebih lunak, mudah dibentuk ya, mempunyai sifat viskoelastis ya, yang kenyal dan elastis ya, titik lelesnya rendah ya, cuma tidak tahan terhadap cairan asam, kemudian ringan ya. Nah, ini sudah dilihat sifatnya, sehingga kita mengenal ABS tadi sudah dijelaskan, PLA ya. PLA ini lebih alami, dia menggunakan bahan tepung jagung, tepung tapioka, dan olahan tebu ya. Nah, terbuat dari bahan yang mudah terurai ya. Ini kemudian ada yang nama HIPS ya, HIPS itu untuk pendukung, bahan pendukung support ya, untuk membersihkan ya, pembersihan bahan ya, untuk pembersihan bahan pendukung. Kemudian kita kenal juga PETG filamen ya, tadi dia merupakan gabungan ABS dan PLA ya. Kalian sudah mengenal material-material mesin 3D yang penting gitu ya. Ada ABS, PLA, dan ada yang gabungan ya, dinamakan PETG filamen ya. Kemudian ini yang berubah terhadap perubahan ya, perubahan temperatur dan sinar UV ya. Dan terakhir ada wood dan bronze filamen ya, mungkin itu ya untuk polimer ya. Ada lagi yang ini jenis polyvinyl alkohol ya. Material merupakan 3 dimensi filament printer ya, yang larut dalam air ya. Fitur ini membuat film PVA sangat cocok sebagai bahan pendukung. Ini sebagai bahan pendukung juga ya. PVA ini materialnya sebagai bahan pendukung untuk 3D print PLA yang kompleks ya. Kemudian ada fleksibel PLA, ini yang tidak berbahaya ya, yang tidak berbahaya atau beracun, dan merupakan 3D filament yang menghasilkan 3D print yang fleksibel dan elastis ya. Jadi ada lagi material yang dinamakan VA, PVA, dan fleksibel PLA ya. Ini sebagai support ya untuk 3D print PLA yang kompleks. Kemudian kita masuk di untuk komposit ya. Jadi dari bahan-bahan yang sering digunakan ya, khususnya banyak diaplikasikan dalam suatu industri ya, kita ambil contoh di industri otomotif ya. Bagaimana kita membuat suatu objek dengan menggunakan material yang ternyata banyak diminati ya, karena tadi kemudahan di dalam membentuk suatu model atau tipe baik dari motor maupun mobil tertentu ya. Body ini untuk membuat suatu body di industri otomotif ya, ada body mobil, body motor ya. Kita menggunakan yang dinamakan komposit ya tadi. Komposit itu merupakan
suatu struktur yang bisa dibaca ya, suatu struktur material ya yang tersusun dari dua kombinasi ya atau lebih konstituen ya. Nah, jadi dia melakukan kombinasi ya, intinya dari dua unsur yang berbeda ya, yang digunakan secara makroskopik yang mana keduanya tidak saling melarutkan ya, dan menghasilkan material baru ya dengan sifat yang berbeda dari sifat dasar sebelum dicampur dan terjadi ikatan permukaan ya antara masing-masing material penyusun ya. Konstituen yang pertama disebut reinforcing phase, sedangkan konstituen yang kedua dalam hal ini mengelilingi disebut matrik ya. Ini komposisi struktur material yang tersusun ya dari dua kombinasi ya. Nah, ini nanti kita lihat bahan apa nih yang dikombinasikan ya, sehingga banyak diminati atau digunakan di dalam industri otomotif ya. Ini sebagai teori dasar yang tadi. Jadi polimer sudah, sekarang ke yang komposit ya. Keuntungan material komposit, salah satu keuntungan material komposit adalah kemampuan material tersebut untuk diarahkan ya. Jadi untuk diarahkan sehingga kekuatannya dapat diatur ya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh mesin printer 3D ya. Material yang mempunyai kemampuan yang mudah untuk diarahkan ya, dan sehingga kekuatannya dapat diatur ya, hanya pada arah tertentu yang kita hendaki ya, karena bentuk-bentuk kontur ya, kita lihat kontur bodi dari mesin, dari bodi motor dan bodi mobil ya, kontur-konturnya itu bisa kita atur di kekuatannya ya. Kalau kita menggunakan material komposit ya, ketika di konturnya agak cenderung dengan sudut tertentu yang agak sulit ya, sehingga bentukannya itu tidak mudah berubah ya. Nanti kalau di praktikum harusnya ada uji bahan ya, kalian bisa uji coba ya, misalkan motor kalian ya, kalau kalian punya motor bekas ya, coba dirusak ya bagian bodinya ya, atau bodi mobil ya, itu nanti akan ada kelihatan serat-serat ya. Dia sebenarnya sebagai bahan komposit sebenarnya kalau kalian lakukan uji, kan dari pengujian itu ada dua, undestruktif dan destruktif ya. Pengujian lebih banyak kepada destruktif dengan merusak ya. Kita rusak itu bahan komposisinya apa aja, ada fiber ya. Nah, nanti kita lihat ada plastiknya aja, ada polimernya juga ya. Jadi dia kan komposit itu kombinasi antara dua material ya. Nah, buat suatu komposisi bahan yang bisa digunakan untuk berbagai aplikasi ya di lapangan ya. Ya, itu mempunyai, yang penting kita lihat dari salah satu ciri dari material komposit itu dia harus bisa diarahkan ya, kekuatannya juga bisa diatur ya. Nah, itu kita masuk kepada material kompositnya sebagian ya, sebagai pertimbangan tadi ya, kita di dalam menggunakan bahan ya untuk di dalam mesin printer 3D ya. Kemudian kita lihat lagi secara teori, material komposit itu terbentuk dari beberapa unsur ya. Nah, teorinya seperti itu ya. Ini kalau sudah disampaikan sebelum UTS, mungkin sebagian sudah ya secara umum ya. Tadi kan ada klasifikasi material ya dalam proses ya. Ada besi ya, ferro non ferro, ada plastik, ada komposit ya. Nah, kita fokus di polimer dan komposit. Yang material komposit terbentuk secara teori dari beberapa unsur. Ini secara teori ya. Komponen ini dapat berupa unsur organik, anorganik ataupun metalik dalam bentuk serat ya, serpihan, partikel dan lapisan ya. Nah, bila dilihat dari material pembentuk komposit, maka komposit dapat dibedakan dalam beberapa bagian ya. Ini bisa dilihat ya. Komposit ada partikulat, fiber, dan secara struktur ya. Fiber ya. Ada fiber itu ada continuous, discontinuous ya. Yang dinamakan struktur laminat kita lihat juga seperti apa. Kemudian sandwich panel ya. Lapisan-lapisannya itu bila dikomposisikan itu seperti apa bentuknya ya. Kemudian partikel, ada yang large particle, ada yang dispersion strength. Nah, kita lihat nanti ya pembagian komposit berdasarkan penguat ya. Nah, jadi ini teknologi mekanik ya, teknologi material ya. Jadi untuk bagaimana memilih bahan material ya yang baik sebagai penguat ya.
Nah, secara teori yang harus kalian ketahui ya. Kemudian yang perlu lagi adalah kita bahas, kita uraikan satu persatu ini partikel sebagai penguat ya. Nah, keuntungannya di sini kekuatannya lebih seragam ya. Kita harus lihat karakteristik dan keuntungannya, kelebihannya ya. Kekuatannya lebih seragam ya kalau partikel sebagai penguat dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kekerasan material ya. Nah, tadi ya misalkan ini setelah ini untuk pertemuan berikut saya usahakan untuk kita coba uji helm ya, uji helm. Bagaimana kalau nggak, harusnya ada mesin tensalnya ya. Mesin tensal kalau ada ya mungkin berupa video ya, berupa simulasi. Karena ini bicaranya ada material ya, material yang kita pilih ya. Jadi dilihat dari keuntungan, kelemahan dan yang cocok untuk mesin printer 3D ya. Contohnya ini ya, partikel sebagai penguat ya. Nanti kan suatu bodi mobil atau motor itu ya kita uji ya, karena dia terdiri dari komposisi apa aja ya, kombinasi dari material apa aja ya. Ini satu persatu tadi sudah diuraikan ya, bagaimana pembagiannya ya, pembagian komposisinya. Ini kita bahas mengenai partikel sebagai penguat ya. Kelebihannya kekuatannya lebih seragam, kemudian dapat juga meningkatkan kekerasan material ya. Cara penguatan dan pengerasan oleh partikel adalah dengan menghalangi pergerakan dislokasi ya. Kemudian jadi ada partikel penguat ini sudah diulang lagi ya, 2 kali ya. Keuntungan dari combination lain berbentuk partikel. Kemudian yang kedua ini ya, fiber sebagai penguat ya. Nah, kalau kita lihat tadi gambarannya kan komposit itu ada partikulat ya, partikel besar di sebelah, kemudian fiber ada kondisi dan ada struktur yang laminat dan sandwich panel ya. Yang kedua itu fiber sebagai penguat dari serat adalah sebagai penopang kekuatan dari komposit ya. Nah, kalau kalian hancurkan ya bodi, kalau kalian mau uji ya bodi, kekuatan helm, kekuatan bodi mobil, motor ya, itu ada fiber sebagai apa, ada fungsi utama dari seratnya itu sebagai penopang kekuatan dari komposit ya. Ya ada semacam serat-seratnya, kalau kalian destruktif ya lakukan pengujian itu dia ada serat sebagai penopang kekuatan dari komposit, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit ya sangat tergantung dari serat yang digunakan ya. Nah, penting ya dari serat yang digunakan, karena tegangan yang dikenal pada komposit mulai diterima oleh matrik akan diteruskan kepada serat ya, sehingga serat akan menahan beban ya sampai bahan maksimum. Oleh karena itu serat harus mempunyai tegangan tarik ya dan modus elastisitas yang lebih tinggi daripada matrik penyusun komposit ya. Nah, ini sebagai penopang ya, ini akhirnya teori ini ya banyak dipakai ya. Kalau dulu mobil-mobil motor itu masih menggunakan bahan yang logam yang berat, tapi kekuatannya bisa diandelin ya, timbang menggunakan yang komposisi yang dengan fungsi utama dari serat ya sebagai penopang kekuatan dari komposit. Cuman kelebihannya dia mudah dibentuk, cepat ya, murah ya, dari sisi harganya juga ya. Kalau kita beli yang model klasik yang masih menggunakan bahan-bahan yang logam lebih kuat dari bodi-bodi mobil atau bodi motor ya. Ini yang kedua ya, sebagai fiber sebagai penguat. Kemudian yang ketiga, fiber sebagai struktural ya. Nah, secara teori komposit struktural dibentuk oleh reinforce yang memiliki bentuk lembaran-lembaran ya berdasarkan struktur, sehingga komposit dapat dibagi menjadi 2, yaitu laminate dan sandwich panels ya. Apa tuh laminate ya? Ini bisa dibaca sebenarnya ya. Saya cepat aja nih ya. Laminat adalah gabungan ya dari 2 atau lebih lamina ya. Nah, ini sudah satu lembar komposit dengan arah serat tertentu ya yang membentuk elemen struktur secara integral ya pada komposit. Proses pembentukan lamina ini menjadi laminat dinamakan proses laminasi ya. Nah, ini sehingga dinamakan proses laminasi. Nanti kita lihat gambarnya ada nggak?
Sebagai elemen sebuah tersebut, lamina yang secara penguasa searah saja pada umumnya tidak menguntungkan ya, karena memiliki sifat yang buruk. Untuk itulah struktur komposit dibuat dalam bentuk lamina ya, untuk memperkuat tadi, yang terdiri dari beberapa macam lamina atau lapisan yang diorientasikan dalam arah yang diinginkan ya, dan digabungkan bersama sebagai sebuah unit struktur ya. Mikrostruktur lamina dan jenis dari arah serat. Kita lihat ini ada gambarnya enggak ya? Yang ada hanya ini untuk sandwich ya, untuk sandwich ya. Kita lihat komposit sandwich merupakan komposit yang terdiri dari 3 lapisan ya. Terdiri dari plat komposit atau facet sebagai skin serta core di bagian tengahnya. Jadi ada bagian intinya ya, ada bagian kulitnya, skin ya. Jadi sandwich itu ya lapisan-lapisannya. Seperti lapisan-lapis, 3 lapisan, ini terdiri dari 3 lapisan, terdiri dari plat komposit, facet sebagai skin dan core ya, bagian utamanya di bagian tengahnya. Dinamakan sebagai struktur sandwich ya. Struktur sandwich ini bisa dilihat pada gambar ya. Kalau laminat tadi laminat ini karena sifat bentuknya terdiri dari beberapa macam, ini bisa dibaca ya dalam arah yang diinginkan. Jadi dibentuk laminat, kemudian ada yang sandwich yang 3 lapisan tadi ya, yang dikatakan facet ya, ada yang bagian intinya ya, ada skinnya, ada bagian kulit. Skin berfungsi untuk menahan tensile dan compressive stress ya. Skin biasanya memiliki rigidity atau tingkat kekakuan yang rendah. Core merupakan bagian terpenting dari sandwich ya. Bagian inti core harus cukup kaku ya, agar jarak antara permukaan tetap terjaga dan harus mampu menahan geseran ya, agar tidak terjadi slide antar permukaan. Jadi tidak hanya kuatnya ya, model fiber sandwich ini ya, dan memiliki densitas rendah ya. Core juga mempunyai serat lain yaitu tingkat kadar air, backlink, dan memiliki umur yang panjang dan sebagainya. Nah, dari sisi metrologi ya, nah kalian nanti juga ketika suatu mesin printer 3D ya, menggunakan material tertentu ya, dia kan nanti menjadi suatu objek. Objek itu bisa diukur densitasnya ya, nilai. Kemudian banyak nanti dimensinya juga ya, dimensinya sampai kepada tadi karena dia merupakan bahan plastik, kalau yang kombinasi sudah campuran ya, kalau yang menggunakan bahan plastik nanti ujinya nanti transparansi bahan ya. Sebenarnya banyak ya uji untuk material ya, baik pada saat di mesin printer 3D-nya ya. Besok kita coba ya di mesin printer 3D-nya mana yang kita perlu verifikasi ya. Kalibrasi, verifikasi sampai pada objek yang sudah terbentuk ya, mulai dari diukur lux-nya ya, transparansi dari bahan yang jadi suatu objek karena dia berupa plastik misalkan, kemudian nanti diukur densitasnya ya, itu banyak nanti yang untuk menguji kualitas ya. Nah, kita harusnya fokus bukan di how to design, tapi how about quality untuk metrologi ya, dan instrumentasi ya. Instrumentasinya kemarin juga sudah dibahas bagian per bagian ya, bagian elektriknya, bagian kontrolernya ya. Nah, itu lebih kepada metrologi dan instrumentasi yang kalian harus ketahui ya. Kita coba lanjut ya. Kemudian ada proses hand layup ya. Ini proses yang sangat mudah untuk dilakukan dalam pembuatan komposit ya. Ini ada satu cara ya bagaimana pembuatan komposit ya, dengan melihat tadi karakteristik kombinasi unsur-unsur yang ada ya. Ada yang dikenal dengan proses hand layup ya. Pada proses ini resin langsung berkontak ya dengan udara, dan biasanya proses pencetakan dilakukan pada temperatur kamar. Itu proses untuk hand layup untuk pembuatan komposit ya. Kemudian proses dari pembuatan dengan metode ini ya adalah dengan cara menuangkan resin ya dengan tangan ya ke dalam serat berbentuk anyaman ya.
rajuan atau kain. Ini masih dalam proses pembuatan komposit ya. Kemudian memberi tekanan sekaligus meratakannya menggunakan roll ya atau kuas. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga ketebalan yang diinginkan ya. Ini buat penelitian bisa ya, kalian membuat suatu komposisi dengan proses hand lay up misalkan ya. Komposisi mungkin bisa jadi kalian membuat suatu material yang lebih kuat dari yang banyak digunakan yang di bodi-bodi motor Honda, Yamaha bisa ya. Ini ada yang dinamakan proses hand lay up ya. Tinggal komposisinya, kalian punya temuan komposisi yang baik untuk menjadi suatu material yang mudah dibentuk ya, dan hasilnya nanti kuat ya, mempunyai kekuatan tertentu yang bisa diarahkan itu kan jadi suatu nilai tertentu ya. Proses hand lay up sangat mudah dilakukan ya, cocok untuk komponen yang besar dan volume yang rendah. Pada metode hand lay up ini resin yang paling banyak adalah polyester dan epoksis ya. Jadi dapat dilihat pada gambar ya, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini tadi cara proses hand lay up ya. Dia proses hand lay up itu berkontak dengan udara ya, dan biasanya prosesnya dilakukan pada temperatur kamar ya. Jadi di penuangan dengan cara tangan aja dalam serat yang berbentuk air nyaman ini ya. Prosesnya mudah dilakukan menggunakan sedikit alat dan harga yang murah ya. Kemudian dalam bentuk dan desain produknya. Mudahan ya jadi dalam membentuk ya nanti hasilnya akan lebih mudah ya. Dia punya variasi ketebalan dan komposisi serat yang dapat diatur juga dengan mudah ya. Ini untuk proses hand lay up. Kita bicara sambungan. Bahan untuk sambungan juga bisa. Sambungan penyatuan dari beberapa bagian konstruksi dengan menggunakan cara tertentu ya. Sambungan sangat diperlukan dalam proses penyatuan benda ya, di mana awalnya benda tersebut terbagi hingga bagian tersebut dapat menyatu satu dengan yang lain ya. Nah ini kita harus mengenal sambungan juga ya. Nah, kalau kalian berbagian membuat satu bodi ya, dari kemarin itu ada bodi chassis buat bodi ya, untuk mesin truk ya. Nah, kemudian di motor juga banyak bodi samping, bodi depan ya. Itu kita harus mengenal sambungan material ya, apa ya, penyatuan dari beberapa bagian konstruksi ya dengan menggunakan suatu cara tertentu ya. Kita lihat ya ada sambungan yang dinamakan sambungan bibir lurus ya. Nah, untuk materialnya untuk kalian yang ahli bidang material nih, sambungan bibir lurus merupakan sambungan yang paling sederhana ya dan yang banyak digunakan nih, namanya ada sambungan bibir lurus. Namun sambungan ini memiliki kekuatan yang lemah ya. Nah, ciri khasnya ya, karakteristiknya memiliki kekuatan yang lemah, hanya ditarik setengahnya ya. Sambungannya hanya ditarik setengahnya. Sambungan ini biasanya digunakan untuk menyambung ya dengan arah lurus dan memanjang ya. Kita bisa lihat gambar, bisa dibaca nih ya gambarnya bagaimana sambungan bibir lurus nih ya. Tegak, bibir lurus, tutup pemikul. Kemudian bagaimana posisi yang berdiri, objek yang berdiri, oke. Kalian bisa baca ini untuk menyambung dengan arah lurus memanjang, itulah sambungan bibir lurus nih ya. Kemudian ada yang dinamakan sambungan bibir lurus berkait ya. Nah, sambungan bibir lurus berkaitnya hampir sama dengan sambungan bibir lurus ya, hanya terdapat ada gaya tarik pada batang ya, sehingga permukaan batang tertahan. Hal tersebut membuat sambungan bibir lurus berkait lebih baik ya dari sambungan bibir lurus dalam kekuatan tarik ya. Sambungan bibir lurus berkait dapat dilihat pada gambar. Nah ini bisa lihat ya, kalian bisa baca ya perbedaan antara sambungan bibir lurus dan sambungan bibir lurus berkait nih ya. Kemudian ada yang dinamakan sambungan lidah dan alur ya. Nah, jadi sambungan lidah dan alur itu biasanya digunakan untuk menyambung ya, bentuk yang melebar ya, di mana pada salah satu bagian sisinya dibuat alur yang menonjol ya, menonjol keluar, sedangkan bagian lainnya dibuat lidah ke dalam ya. Nah, sehingga kedua sisi bisa akan menyatu dengan baik ya. Sambungan lidah dan alur, nah, ini bisa dilihat ya, sambungan lidah dan alur ya. Nah, ini banyak ya untuk konstruksi tertentu ya, proyeksi miring yang bagaimana dia ada lakukan ya untuk menyambung ya lidah dan alur ya yang dibuat ya. Kemudian nah ini kita masuk ke
fiberglass ya. Fiberglass mulai berkembang pada tahun untuk komposit tertentu ya. Untuk fiberglass mulai berkembang pada tahun 1930 ya, yang merupakan bahan paduan atau campuran beberapa bahan kimia ya yang bereaksi dan mengeras ya dalam waktu tertentu ya. Bahan ini mempunyai beberapa keuntungan ya dibandingkan bahan logam. Di antaranya yaitu lebih ringan, lebih mudah dibentuk, dan harganya lebih murah ya. Fiberglass memiliki sifat-sifat ya yang memenuhi syarat untuk bahan industri ya, seperti kekuatannya tinggi, elastis ya, dan tahan terhadap temperatur tinggi ya. Ini bahan fiberglass ya, kita sering lihat ya. Kemudian ada lantar sorik ya, merupakan salah satu core atau inti dari komposit sandwich ya. Nah, ini sudah komposit sandwich ya yang ringan serta memiliki kekuatan yang baik ya. Lantar sorik terbuat dari bahan non-woven ya yang tahan terhadap tekanan sehingga diperoleh kombinasi bahan yang kaku, kuat tapi ringan. Ini lantar sorik yang kita bisa lihat ya, berbeda dengan fiber tadi ya. Fiberglass, kemudian resin unsaturated polyester ya. Resin adalah polimer dalam komposit sebagai matrik ya, yang mempunyai fungsi sebagai pengikat, sebagai pelindung struktur komposit, memberi kekuatan pada komposit dan bertindak sebagai media transfer ya. Media transfer tegangan yang diterima oleh komposit serta melindungi serat dari abrasi dan korosi ya. Resin yang populer itu ada epoksi dan polyester ya. Ini bisa dilihat dari resin polyester ya. Gambarnya ya. Kemudian kita katalis metil etil keton peroksida ya, atau MEKPO ya. Katalis terbuat dari bahan kimia termasuk dalam senyawa polimer ini dia dengan bentuk cair dan berwarna bening ya. Katalis memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembekuan matrik ya. Katalis dapat diatur dalam proses pembekuan materi. Semakin banyak pemberian katalis, semakin cepat ya proses pembekuan yang terjadi. Nah, ini bisa digunakan di dalam mesin printer 3D ya. Ini ya material-material yang perlu diketahui untuk mesin printer 3D ya. Ya mungkin itu ya. Kita sudah masuk ke material mesin printer 3D ya. Nanti kita coba masuk kepada uji ya, how about quality ya. Kita coba dengan menggunakan mungkin simulasi ya, simulasi menggunakan mesin tensile strength ya. Dianggap kita sudah melakukan suatu penggunaan mesin printer 3D ya, menjadi suatu objek ya. Nanti di mesin printer 3D sendiri mana yang kita harus lihat akurasi dan presisinya ya. Sehingga dia bisa menghasilkan suatu objek yang sesuai dengan yang didesain ya. Ya mungkin itu, kita masih ada waktu ya. Saya ada file soal juga nih, masih ada waktu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan berikan soal satu lagi yang kemarin ya. Kemarin soal nomor 1 ya, kelanjutan yang kemarin. Mohon ditunggu sebentar. Muhammad Baron ada? Muhammad Baron? Ya Pak. Praktikumnya masih jalan ya? Masih Pak. Hari ini praktikum jam 1. Oh, jam 1. Tentang apa? Dengan Pak Dudi ya? Ya dengan Pak Dudi, tapi lebih sama asisten praktikumnya Pak. Jadi dipandu sama praktikum. Kalau hari ini sebenarnya mau 3D printing Pak, tapi karena 3D printernya lagi dipakai sama angkatan 19 untuk keperluan tugas akhir,
Jadi ditunda dulu untuk 3D printingnya. Kalau nggak salah hari ini akan dilanjutkan kerja bangku lagi, kayaknya membuat anak timbangan Pak kalau nggak salah. Iya, ini yang udah ke, oke, ya, silakan. Terus selain anak timbangan itu nanti ada uji hardness kalau nggak salah Pak. HRD. Ya. Ya, artinya ada yang sudah ke arah metrologi legal ya, ke anak timbang ya. Kita nanti dia komposisi bahan juga ya yang bisa mempengaruhi nilai dari suatu anak timbangan ya. Itu bisa dibuka tuh anak timbangnya, dalamnya isinya apa aja bubuk yang punya nilai suatu bahan tertentu ya. Kalau dia anak timbangan, nah itu yang ke arah metrologi legal ya. Saya nanti coba berusaha ya, bukan janji ya, untuk yang ke arah metrologi industri ya. Banyak uji-uji yang tadi yang saya bicarakan tadi, yang bagaimana transparansi produk ya, karena dia hasil dari laser dan pencetakan suatu bahan, dia kan punya kemampuan transparansi suatu bahan. Kemudian banyak uji, itu salah satu ujinya menggunakan luxmeter, kemudian uji yang menggunakan mesin tensile, uji kekerasan, uji tarik, uji tekan ya, uji tarik bahan plastik tersebut ya, dengan 3 model bahan, menggunakan tensile atau dengan bahan yang kertas juga ada ya, karet juga diuji ditarik, kemudian bahan logam ditekan yang untuk hasil dari produk yang dihasil dari mesin yang subtraktif manufaktur ya, logam yang misalkan membuat suatu blok mesin ya diuji kekerasannya, atau hasil dari aditif manufaktur misalnya helm diuji kekerasannya. Itu penting sebenarnya, cuman karena di standar pengajaran kita itu lebih fokus di how to design dan metrologi legal ya, itu sudah cukup ya, mungkin sekali sebagai tambahan ya, karena ini mesin tenselnya juga kan mahal ya, mahal, dan kita adanya di Jakarta ya, di tempat saya dulu ya di Jakarta, kita bisa gunakan ya. Nah, ini mungkin gini aja tugasnya, sebentar saya tampilkan dulu. Ini penting juga ya untuk tambahan ya, kalian sudah dapat nanti metrologi legal, uji kekerasan ya, mengenai anak timbangan ya, bahan material apa aja yang ada di dalam anak timbangan. Ini tugasnya sekarang kalian cari referensi ya mengenai mesin tensile ya, dari kalian buat satu resume ya, apa yang Anda ketahui tentang mesin tensile strength ya, terutama yang untuk uji kekuatan bahan nih ya. Boleh bebas ya untuk uji karet, tarik kekuatan karet, tarik kekuatan plastik ya, bahan plastik, atau uji untuk cor, mesin tensile khusus cor, kapasitasnya kan tuh beda-beda kan. Kalian lihat dari analisis dari spek teknis yang ada ya. Untuk bahan tertentu itu pasti punya kapasitas yang digunakan ya mesin tensilenya. Kemudian bagaimana cara kerja mesin tensile tersebut ya. Nah, ini sebagai tambahan di metrologi industrinya ya. Nanti sekilas juga cara kalibrasinya boleh kalau mau ditambahkan. Nanti juga akan saya sampaikan ya sebagai tambahan. Nah, mungkin itu ya, Muhammad Baron ya. Ini tugas ya. Jelas Muhammad Baron? Ya, jelas Pak. Ya, cari referensinya membuat resume. Betul. Buat resume untuk mesin tensile strength ya. Resuman ya. Tensile strength. Ya, ini bisa di screenshot nih ya. Di screenshot ya, silakan ya. Ya. Dikirim ke email ya. Ya baik Pak. Bentuknya dokumen Pak, DOCX Word. Boleh diketik kalau ini ya, boleh diketik ya Word ya. PDF. PDF ya boleh.
Ya baik Pak. Ya mungkin itu ya. Ini masih ada waktu berapa menit ini? Sekarang jam 10.20 masih ada nggak sampai ya 15 menit ya. Di kumpulan minggu depan ya pertemuan berikutnya ya. Jadi masih ada waktu nih ya. Oh, ya baik Pak. Ya mungkin itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya cukup sampai di sini ya, cukup ya. Kartika gimana yang lain? Pak Reza, Arya Tama cukup? Ya cukup Pak. Ya mungkin itu ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi masyarakat sekalian ya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian atau kurang berkenan di dalam penyampaian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mohon izin live ya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored?